Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur ya untuk hari ini, hari yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Kita bersyukur untuk banyak hal yang boleh kita alami di dalam kehidupan ini, karena semua hal itu merupakan bukti bahwa Tuhan mencintai kita. Nah, di dalam cinta Tuhan pada saat ini, saya mau berbagi cerita tentang adanya sepasang sahabat yang pada suatu kali mereka bersama-sama bermain di sungai. Nah, entah mengapa tiba-tiba ketika mereka sedang asik bermain di sungai, kedua-duanya terpleset jatuh ke sungai. Dan akhirnya pada waktu itu mereka sudah berusaha berteriak minta tolong, tapi karena memang pada waktu itu tidak ada orang yang lain, mereka pada akhirnya berdua harus melawan derasnya arus sungai yang pada waktu itu membawa tubuh mereka. Nah, di tengah kondisi yang sangat tidak mengenakan dan mengerikan itu, kedua-duanya walaupun dengan jarak yang berbeda, melihat ada satu batang kayu di depan mereka. Orang yang pertama, kita sebut saja Amin, ketika dia melihat ada sebatang kayu, dia begitu antusias. Dia begitu antusias, dia berusaha sekuat tenaga untuk bisa mendekati kayu itu. Nah, demikian juga dengan orang yang kedua, Aman. Aman pun berusaha untuk sekuat tenaga bisa meraih batang kayu itu. Namun apa yang terjadi, saudara, setelah sekian lama berusaha menggapai batang kayu, balok kayu yang mereka lihat ada di tengah ombak yang pada waktu itu ada juga di tengah arus sungai yang deras pada waktu itu, tiba-tiba Amin menghentikan usahanya. Di samping karena dia sudah kelelahan, dia berpikir, percuma kalau toh saya bisa meraih kayu itu belum tentu bisa menyelamatkan saya, karena kayu itu tidak terlalu besar. Dan akhirnya di dalam keputusasaannya, Amin pun mati tenggelam. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Aman. Aman juga melihat bahwa rupanya kayu balok yang di hadapannya itu tidak begitu besar, tetapi hatinya tetap punya semangat. Hatinya pada waktu itu tetap punya keyakinan bahwa kayu itu pasti akan bisa menyelamatkan. Dan akhirnya, saudara, dia pun selamat sampai ke seberang karena hatinya yakin, karena usahanya yang sungguh-sungguh, sehingga pada akhirnya dia pun selamat dari maut. Nah, saudara, dalam kehidupan ini kadang-kadang kita harus melihat dan harus menjalani semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, terutama hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak mengenakan. Kadang-kadang kita harus melewatinya, menjalaninya, bukan hanya dengan mata kita secara fisik, tetapi terkadang di dalam kehidupan ini kita harus menjalani kehidupan ini dengan mata hati kita. Dalam menjalani kehidupan ini, sudah sepatutnya kita belajar menjalani kehidupan ini dengan hati yang senantiasa dipenuhi oleh rasa syukur, dengan hati yang selalu dipenuhi oleh keyakinan. Karena apa? Karena di dalam kehidupan ini, apapun yang harus kita hadapi, kita harus selalu ingat bahwa ada Allah yang selalu hadir untuk menopang kehidupan saudara dan saya. Saudara, kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, tanpa sikap hati yang bersyukur kepada Allah, tanpa kita mau menyadari akan kehadiran Allah yang menopang kehidupan kita, kalau saya dan saudara
menjalani kehidupan ini dan melupakan bahwa Allah kita ada, Allah kita hadir dalam kehidupan kita, maka tidak mustahil hidup kita akan terasa membosankan. Kadang-kadang hidup kita akan terasa melelahkan, dan itu dapat membuat kita jauh dari sejahtera Allah. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, Mazmur Daud mengatakan demikian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita, bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Saudara, pada saat ini kita diingatkan kembali oleh kebenaran firman Allah. Dengan hati yang penuh semangat dalam menjalani kehidupan ini, dengan hati yang tidak gampang menyerah dalam kehidupan ini, di mana semuanya itu ditandai dengan sikap yang tahu bersyukur kepada Allah. Pada saat ini kita diingatkan bahwa sikap hati yang demikian akan menolong kita untuk semakin bertumbuh secara rohani. Sikap hati yang selalu yakin akan pertolongan Tuhan, sikap hati yang selalu bersemangat di dalam menjalani kehidupan ini, sikap hati yang selalu mau bersyukur kepada Tuhan akan menguatkan kita, memampukan kita untuk kita terus melangkah di dalam kehidupan kita, akan membangkitkan pengharapan kita pada saat kita berputus asa, akan memampukan kita untuk kita lebih kuat di dalam menjalani kehidupan ini, akan menyegarkan kita ketika kita merasa lelah. Bahkan sikap hati yang bersemangat, sikap hati yang bersyukur akan memampukan kita juga untuk lebih dapat merasakan kesegaran secara jasmani kita, bahkan juga akan memampukan kita untuk kita lebih menjadi berkat bagi sesama. Saudara, kalau kita lihat sikap hati yang bersyukur, sikap hati yang bersukacita, yang bergairah di dalam menjalani kehidupan ini, yang bersemangat di dalam menjalani kehidupan ini, ternyata memang banyak gunanya. Jadi ayo kita belajar di dalam kehidupan kita dari firman Tuhan pada hari ini. Mari kita jalani hidup kita dengan lika dan likunya, dengan sikap hati yang selalu bergairah dalam menjalani hidup ini, dengan hati yang bersukacita, dan terlebih lagi dengan hati yang bersyukur kepada Allah. Yakin dan percaya saudara, ketika kita mau bersyukur, ketika kita mau menjalani kehidupan ini dengan penuh gairah, ada banyak berkat-berkat, ada banyak damai sejahtera Tuhan yang akan kita alami. Tuhan yang menolong, Tuhan yang akan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, biarlah Tuhan yang tolong kami. Apapun yang pada saat ini harus kami rasakan, kami alami, beri kepada kami hati yang bersemangat, hati yang bergairah, hati yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Karena hidup kami adalah hidup yang tidak pernah Tuhan biarkan sendirian. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang kami persilahkan merangkul kami dengan cinta. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin